Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi di video kali ini saya akan membahas materi tentang karya tulis ilmiah. Nah, apa itu karya tulis ilmiah? Kita mulai dari pengertiannya dulu ya. Karya tulis ilmiah adalah suatu tulisan yang berisi kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau kelompok setelah melalui proses penelitian, pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan sistematika, metode, dan kaidah tertentu yang telah disepakati sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan dapat diuji kebenarannya untuk dipublikasikan pada jurnal maupun artikel yang lain. Teman-teman, setelah kita mengetahui definisi atau pengertian dari karya tulis ilmiah, kita akan lanjut menuju ke ciri-cirinya. Nah, di dalam ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama yaitu ada logis dan rasional, atau bisa diartikan isinya itu masuk akal dan dapat diterima akal sehat teman-teman berdasarkan penalaran yang benar. Di ciri yang kedua itu ada objektif dan faktual, yaitu berdasarkan data dan fakta sebenarnya, bukan opini belaka atau perasaan pribadi penulis. Di ciri yang ketiga teman-teman yaitu sistematis atau tersusun secara teratur dengan pola atau kerangka yang baku. Misalnya yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua isi, yang ketiga kesimpulan, yang keempat yaitu jelas dan lugas, atau bisa diartikan pengungkapan atau maksudnya itu tepat, jernih, tidak samar, dan langsung ke pokok persoalan, jadi tidak bertele-tele teman-teman. Di ciri yang kelima itu adalah lengkap dan tuntas. Masalah yang dibahas itu teman-teman dikupas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Di ciri yang keenam itu berlaku umum teman-teman, atau bisa dibilang simpulannya itu berlaku secara universal pada populasi yang diteliti. Di ciri yang ketujuh tidak omotif atau bebas dari unsur perasaan atau emosi penulis. Jadi kayak perasaan penulis itu gak masuk di dalam penulisannya teman-teman. Di ciri yang ke-8 menggunakan bahasa baku, atau bisa dibilang menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang sesuai ejaan yang disempurnakan dan tata tulis ilmiah yang berlaku. Dan di ciri yang ke-9 ada reproduktif dan tidak ambigu teman-teman. Maknanya dipahami pembaca sesuai maksud penulis, tidak membingungkan teman-teman. Setelah ciri-ciri, kita akan lanjut ke syarat-syarat karya tulis ilmiah. Di dalam penulisan karya tulis ilmiah itu memiliki syarat. Yang pertama adalah komunikatif. Jadi pesan, gagasan, atau hasil penelitian yang disampaikan harus mudah dipahami oleh pembaca. Dan bahasa yang digunakan harus baku, sistematis, tidak bertele-tele, dan tidak ambigu atau bermakna ganda teman-teman. Dan di syarat-syarat yang kedua yaitu ada identifikasi masalah dan susunan pernyataan. Karya tulis ilmiah harus bermula dari identifikasi masalah yang jelas dan didukung data atau fakta. Setelah masalah teridentifikasi, disusunlah rumusan masalah atau pernyataan masalah yang tajam untuk dibahas. Dan di syarat-syarat yang ketiga yaitu ada denotatif. Denotatif maksudnya apa? Bahasa yang digunakan harus bermakna, atau denotatif, makna sebenarnya, lugas dan jelas. Hindari penggunaan kata-kata kiasan atau konotatif yang dapat menimbulkan salah tafsir. Dan di syarat-syarat yang keempat yaitu tinjau literatur yang berkaitan dengan topik. Karya tulis ilmiah wajib disertai dengan tinjauan literatur atau kajian pustaka. Untuk tujuannya apa? Untuk membangun landasan teori yang kuat. Ini membuktikan bahwa topik tersebut didukung oleh penelitian atau ahli sebelumnya. Dan lanjut ke syarat-syarat berikutnya yaitu bernalar atau logis ya teman-teman. Isi karya tulis ilmiah harus disusun secara sistematis dan mengikuti alur metode ilmiah atau logis, di mana simpulan yang diambil berdasarkan data dan fakta yang objektif, bukan pendapat pribadi sendiri ya teman-teman. Lanjut ke syarat-syarat yang berikutnya adalah ajukan dugaan ilmiah atau hipotesis ya teman-teman. Kita juga perlu mementingkan atau memperhatikan hipotesisnya teman-teman. Berdasarkan literatur dan landasan teori, peneliti mengajukan hipotesis atau dugaan ilmiah sebagai jawaban sementara atas masalah yang akan dibuktikan sebenarnya. Lanjut yaitu
syarat-syarat berikutnya yaitu landasan teori yang kuat. Karya tulis ilmiah harus didukung oleh teori-teori valid dari sumber terpercaya seperti buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Tujuannya apa? Untuk memperkuat pendapat penulis. Dan juga syarat-syarat yang lain yaitu baca sumber-sumber untuk mendukung hipotesisnya, teman-teman. Balik lagi ke hipotesis yang sangat penting tadi itu, yaitu supaya proses sitasi dan referensi dari berbagai literatur itu menjadi relevan, teman-teman. Lanjut ke syarat-syarat karya tulis ilmiah yang terakhir yaitu bertanggung jawab. Maksudnya, teman-teman, penulis itu bertanggung jawab atas isi karyanya. Ini dibuktikan dengan mencantumkan sumber rujukan secara jujur atau yang biasa dibilang dengan daftar pustaka untuk menghindari plagiarisme atau tiruan dan menyajikan data yang autentik, teman-teman. Nah, teman-teman, kita kan sudah mengetahui tentang syarat-syarat karya tulis ilmiah. Jadi, setelah kita mengetahui syarat-syaratnya, kita juga perlu mengetahui tentang sistematika penulisannya. Jadi, sistematika penulisan merupakan aturan atau tata cara yang digunakan dalam menulis artikel ilmiah sesuai kaidah yang disepakati. Maksudnya, teman-teman, setiap jurnal atau karya ilmiah maupun konferensi ilmiah biasanya mempunyai aturan sistematika penulisan masing-masing. Akan tetapi secara umumnya, ini udah umum ya teman-teman, semuanya itu memiliki kesamaan dalam bagian-bagian utama penulisan seperti judul, identitas, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metodologi, pembahasan, kesimpulan, penghargaan, referensi, dan lampiran atau appendix. Dari semua komponen yang saya sebutkan tadi, kita akan bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu adalah judul. Apa itu judul? Judul adalah bagian artikel ilmiah yang pertama kali dibaca dan merupakan identitas yang mewakili isi dari suatu artikel ilmiah. Jadi teman-teman, dalam pembuatan judul, buatlah judul yang sesuai dengan isi, maksud, tujuan, dan ruang lingkup artikel ilmiah. Pilihlah kata-kata yang tepat dan tidak ambigu atau bermakna ganda, teman-teman. Lanjut ke komponen berikutnya yaitu identitas penulis. Maksudnya, identitas dapat mengungkap siapa yang bertanggung jawab terhadap artikel ilmiah. Identitas terdiri dari 3 bagian, yaitu nama, afiliasi, dan alamat email penulisnya, teman-teman. Biasanya letak identitas penulis berada di bawah judul artikel ilmiah. Nama penulis dicantumkan tanpa disertai gelar akademik dan dicetak tebal atau bold. Komponen yang ketiga yaitu abstrak. Abstrak biasanya terdiri dari satu paragraf dan berisi sekitar 200-300 kata. Abstrak merupakan tulisan yang sangat memberikan penjelasan lengkap mengenai isi artikel ilmiah. Abstrak berisi beberapa hal penting yang mewakili isi artikel ilmiah, yaitu yang pertama, masalah yang diteliti, yang kedua, metodologi, yang ketiga, hasil penelitian, yang terakhir, kesimpulan dan saran. Di komponen keempat yaitu ada kata kunci. Kata kunci merupakan beberapa kata-kata dari artikel ilmiah. Untuk memilih kata kunci yang baik, maka pilihlah kata-kata atau istilah yang sering disebutkan dan terdapat di dalam judul, abstrak maupun isi artikel ilmiah. Di komponen berikutnya yaitu adalah pendahuluan atau introduction. Pendahuluan merupakan bagian artikel ilmiah yang membawa pembaca atau orang lain untuk memahami permasalahan yang akan dibahas pada artikel ilmiah secara urut, jelas dan terperinci. Komponen berikutnya yaitu ada pendahuluan. Ini yang kelima ya teman-teman. Pendahuluan merupakan bagian artikel ilmiah yang membawa pembaca atau orang lain untuk memahami permasalahan yang akan dibahas pada artikel ilmiah secara urut, jelas dan terperinci. Hal-hal yang terdapat dalam pendahuluan biasanya yang pertama adalah latar belakang dan perumusan masalah. Jadi pada bagian ini diuraikan alasan pemilihan memilih judul artikel atau alasan argumentasi dan mengenal hal yang membuat peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut. Kemudian permasalahan yang akan menjadi fokus dalam artikel ilmiah tersebut penting juga untuk memberitahu batasan permasalahannya ya teman-teman. Di bagian kedua yaitu adalah tujuan.
Hal-hal yang diuraikan dalam tujuan penelitian sebaiknya berhubungan dengan judul dan untuk membuktikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian, teman-teman. Di bagian yang ketiga yaitu manfaat. Hal-hal yang dibahas dalam manfaat penelitian adalah mengenai hasil penelitian yang diharapkan dapat berguna bagi peneliti, objek penelitian, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Di bagian yang keempat yaitu hipotesis. Hipotesis merupakan bentuk pernyataan atau jawaban sementara peneliti dari permasalahan yang akan dibahas karena harus diuji dan dibuktikan kebenarannya. Kita lanjut ke sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang ke-6, teman-teman. Jadi di urutan atau komponen yang ke-6 itu berisi tinjauan pustaka atau kajian teorinya, teman-teman. Bagian ini berisi pembahasan tentang teori dan hasil penelitian berkaitan atau mendukung dalam penulisan artikel ilmiah. Teori dan hasil penelitian dapat berasal dari jurnal nasional maupun jurnal internasional. Lanjut ke komponen sistematika penulisan karya tulis ilmiah yang ke-7 yaitu adalah metodologi. Metodologi adalah tata cara atau aturan yang digunakan untuk melaksanakan riset atau penelitian. Metodologi merupakan prosedur penelitian yang tersusun secara sistematis dan ilmiah sehingga menjadi aturan yang harus dilakukan dalam melakukan penelitian. Lanjut ke komponen yang ke-8 yaitu hasil dan pembahasan. Dalam bagian ini, peneliti harus menggunakan cara berpikir yang sistematis agar dapat mendukung kesimpulan yang akan dibuat. Uraian hasil penelitian dibuat dengan terstruktur, jelas, dan terarah. Di komponen ke-9 yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada rumusan masalah atau pertanyaan penelitiannya, teman-teman. Bagian saran biasanya berisi rekomendasi untuk peneliti-peneliti selanjutnya atau rekomendasi untuk pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian tersebut. Lanjut ke komponen yang ke-10 yaitu adalah referensi. Referensi adalah bagian yang berisi sumber rujukan atau sumber aturan yang dipakai penulis untuk mengutip literatur sebagai bahan artikel ilmiah. Lanjut ke komponen yang ke-10 atau yang terakhir yaitu lampiran. Lampiran adalah berupa tabel, grafik, gambar, dan sebagainya. Disebut sebagai bagian tambahan karena bagian ini perlu dicantumkan pada bagian tersendiri. Apabila dicantumkan pada bagian tubuh atau isi artikel ilmiah, maka dapat mengganggu alur tulisan, teman-teman. Sekian dari materi yang saya bahas tentang karya tulis ilmiah pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.